Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai karya ilmiah. Definisi dari karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di dalam karya ilmiah itu harus ada 3 aspek. Yang pertama adanya ontologi. Ontologi ini berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian adanya epistemologi, ini adalah berkaitan dengan metode yang digunakan. Kemudian ada aksiologi, ini berkaitan dengan aspek manfaat. Ciri-ciri dari karya ilmiah yang pertama itu reproduktif, artinya maksud yang ditulis oleh penulisnya itu dapat diterima dengan makna yang sama oleh pembacanya. Kemudian tidak ambigu. Tidak ambigu ini artinya tidak memunculkan makna ganda. Kemudian tidak emotif. Di dalam penulisan, penulis tidak melibatkan aspek perasaannya. Jadi penulis harus bersifat objektif. Kemudian tidak bersifat emosional, tidak bersifat subjektif, sehingga tulisannya itu dapat bersifat jelas, objektif, dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian penggunaan bahasa baku itu ada di dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Kemudian juga ada penggunaan ilmu, istilah keilmuan ya. Jadi istilah keilmuan ini dipergunakan untuk mengkomunikasikan hasil di dalam analisis hasil ya di dalam karya ilmiah. Kemudian bersifat denotatif, artinya penulis harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Kemudian rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan di dalam penulisan. Kemudian adanya kohesi antar kalimat pada setiap paragraf dan adanya koherensi di dalam antar paragraf dalam setiap bab. Itu jadi dilihat secara kohesi dan koherensinya itu harus sesuai. Kemudian bersifat straightforward. Nah, ini artinya tidak berbelit-belit, jadi langsung pada sasaran. Kemudian menggunakan kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu kalimatnya tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang sehingga makna yang akan disampaikan kepada pembaca itu mencapai sasarannya. Bagaimana syarat-syaratnya di dalam karya ilmiah? Syaratnya itu yang pertama komunikatif. Komunikatif ini artinya informasi yang disampaikan penulis itu harus dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang kedua, bernalar. Jadi tulisan yang dihasilkan itu harus sistematis ya, secara logis ya, kemudian ada kohesi dan koherensinya, menggunakan metode penelitian yang tepat, kemudian dipaparkan secara objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ekonomis artinya kata atau kalimat yang ditulis itu hendaknya diseleksi sedemikian rupa sehingga penulisannya itu tersusun secara padat berisi. Kemudian berlandaskan pada kaidah teoritis tertentu, teori yang kuat ya agar dapat mendukung apa yang akan dianalisis. Kemudian juga tulisan harus relevan ya, sesuai dengan disiplin ilmu tertentu, dan kemudian di dalam penulisan Anda juga harus ada sumber-sumber penopang yang mutakhir ya, dapat dari buku ataupun dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh, bertanggung jawab. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan hasil analisis atau penulisan Anda itu ya, tidak boleh copy dari peneliti yang sudah melakukan penelitian terdahulu. Bahasa di dalam karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku. Sebagai bahasa pendidikan, bahasa baku itu mempunyai sifat utama yang pertama,
mempunyai kemantapan dinamis. Kemudian ada kecendiakaan, ya ini terwujud melalui kalimat, paragraf, dan kesatuan bahasa yang menunjukkan penalaran yang logis. Kemudian adanya penyeragaman kaidah ya. Jadi ada konsep yang sama antara penulis dan pembaca dalam menggunakan bahasa baku. Nah, untuk melihat ya kebakuan di dalam penulisan ya baik secara kata, frasa, kalimat ya ini bisa dicek di dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa menggunakan buku ini sebagai pedoman kalian di dalam menulis ilmiah ya untuk menghasilkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira itu dari saya untuk penjelasan karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.